kenapa Tuhan Yesus tidak berkata aja bahwa anak Allah berkuasa mengampuni, bahwa anak Allah di dunia ini berkuasa mengampuni dosa. Kan kalau Tuhan Yesus berkata begitu kan orang Farisi nggak perlu menuduh Yesus menghujat Allah. Maksud saya begitu. Silakan Pak. Ya kalau kayak gitu langsung dilempari sama orang Yahudi lah Pak, dirajam. Iya, itu. Jadi kontekstualnya nggak dapat Bapak. Kan gini, seperti yang dikatakan oleh Pak Mas Edo tadi ya. Sedangkan Yesus aja mengatakan, ya kan rombak bait Allah ini, ya kan bongkar, aku akan membangunnya kembali dalam 3 hari aja. Ahli Taurat orang Farisi mengatakan dia menghujat Allah, kan gitu. Nah, kenapa Yesus tidak mau mengatakan terang benderang kepada mereka, akulah Mesias, akulah anak Allah? Karena ketidakpercayaan ahli Taurat dan orang Farisi pada saat itu percuma saja, gitu. Sekalipun Yesus mengatakan, aku ini anak Allah, tetap yang namanya orang Farisi, ahli Taurat tidak akan pernah percaya kepada Yesus sebagai anak Allah. Karena kegigilan hati mereka, karena ketidakpercayaan mereka. Jadi Yesus sebenarnya sudah tahu, gitu loh. Makanya ketika tadi dalam konteks ayat tadi, Yesus sudah tahu. Tidak mereka katakan pun Yesus tahu. Itu apa yang ada dalam pikiran mereka, gitu. Jadi percuma saja, gitu, mengatakan. Makanya karena Yesus mengatakan apa, jangan melemparkan mutiara ke mulut babi. Nah itu juga diperuntukkan kepada ahli Taurat orang Farisi. Percuma gitu, melemparkan mutiara ke mulut babi. Itu tidak ada guna, gitu loh. Karena apa? Kedegilan, ketidakpercayaan ahli Taurat dan orang Farisi itu. Seperti itu. Nah, cukup dengan apa yang Yesus perbuat, harusnya mereka memahami, mengerti, gitu. Mengenal siapa itu Yesus yang adalah Tuhan, itu selamat. Yesus, seperti itu. Jadi tidak perlu dengan perkataan, tapi dari perbuatan yang dilakukan harusnya mereka percaya. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap tidak percaya, tidak mengenal Yesus. Itu karena mereka melihat dari sudut kacamata mereka sendiri sebagai manusia itu. Nah seperti itu Pak, kalau dari saya. Silakan yang lain. Saya agak khawatir ya Pak The Word ini belum memahami mengenai konsep dosa itu loh Pak. Yang jadi gini ya, penebusan menurut Bapak itu penebusan manusia terhadap dosa yang dilakukan Allah itu dosa yang seperti apa Pak? Bapak mungkin bisa, saya bertanya dulu, saya khawatir saya salah menilai gitu. Gimana konsep dosa? Ya tadi kan Bapak sempat menceritakan mengenai apa ya, perbuatan itu dosa terus bisa diampuni. Jadi gini ya Pak, saya jelaskan sedikit Pak ya. Bicara karya penebusan manusia, Allah terhadap dosa manusia gitu ya. Itu bicara mengenai sifatnya dosa universal Pak. Karena ada kalau saya konteksnya lebih kepada ketaatan dan ketidaktaatan. Ada ketidaktaatan yang dilakukan satu orang manusia yaitu Adam yang mengakibatkan semua orang menjadi mengalami akibat dari ketidaktaatan itu. Ya. Itu tertulis dalam sebentar ya. Tertulis di dalam Roma 5 ayat 12 ya. Saya coba buka ya ayatnya. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Itu menunjukkan ketidaktaatan manusia ya. Nah, itu saya coba lompat ke Filipi 2 ayat 8. Ya, ini bicara ketidaktaatan satu orang sehingga menjalar ke semua orang. Nah, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, jadi konteksnya saya coba bicara mengenai taat dan tidak taat, gitu ya. Nah, kemudian tadi di Roma, kembali ke Roma lagi, di ayat yang ke-19, ya, Roma 5:19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu Yesus ya, semua orang menjadi orang benar. Jadi bicara penebusan, bicara keselamatan, itu bicara terkait penebusan terhadap dosa yang sifatnya universal. Ketidaktaatan
oleh Adam menjalar ke semua orang secara universal, umat manusia, dikalahkan oleh ketaatan Yesus Kristus di salib ya. Ya, jadi sampai pada matinya dia menunjukkan ketaatan, dia mati, dia berperang melawan penguasa maut, karena ketika manusia jatuh dalam ketidaktaatan, dia terlepas dari keilahian Allah, kekudusan Allah, sehingga dia tertawan, manusia tertawan oleh kuasa dosa, dan penguasa dari maut itu adalah iblis. Jadi ketika Kristus taat sampai mati, dia berperang melawan penguasa alam maut dan membuktikan, Yesus Kristus membuktikan mengalahkan si iblis ya, dan bangkit. Nah, itu menunjukkan kemenangan. Nah, jadi menurut saya Pak ya, dosa yang dimaksud bukan dosa perbuatan-perbuatan kita yang setiap hari seperti ini. Itu nanti, itu konteksnya, konteks bagaimana kita mengerjakan keselamatan itu dengan pekerjaan yang baik atau perbuatan baik. Nah, jadi saya merasa perlu meluruskan, sepertinya yang seharusnya yang dimaksud itu adalah ketika penebusan dosa itu konteksnya adalah bagaimana mengalahkan atau menebus dari dosa yang sifatnya universal itu yang menawan manusia. Dan itu terjadi satu kali. Gitu, Pak. Silakan. Ya. Kalau ini kan topiknya bisa berbeda nih. Jadi kalau yang tadi kan aku bertanya, kenapa Tuhan Yesus itu tidak mau berkata, aku anak Allah yang memiliki kuasa, yang berkuasa mengampuni dosa di dunia ini. Kalau dia berkata begitu, mungkin orang Farisi bisa berpikir, karena mungkin dia tambah bisa bertobat. Ya. Yang ada bukan bertobat, Pak, mati, Pak, di Raja Batu, Pak. Aku rasa sebaliknya, karena perbuatan Tuhan di bumi itu bahkan bisa membangkitkan orang yang sudah mati selama kurang lebih 4 hari. Loh, itu menghujat Allah, Pak, seperti itu, Pak? Enggak, waktu dia karena dia itu mengaku manusia, maka orang Farisi itu mengatakan engkau menghujat Allah. Coba kalau Tuhan makanya Yesus maaf saya potong, makanya tadi saya jelaskan konsep keselamatan itu bukan masalah itu, Pak, tapi masalah ketaatan sampai mati, sampai salib itu terjadi. Kalau seperti itu Yesus Kristus pola tingkahnya itu tidak taat sampai mati, Pak. Itu Bapak mesti paham itu dulu, Pak. Kalau tidak, nanti timbul pertanyaan seperti itu. Kalau menurut saya sih, Bredo, itu hanya pertanyaan biasa aja sih, karena Yesus itu bisa dipanggil sebagai anak manusia. Ya, itu biasa aja. Enggak, kalau Yesus Kristus tiba-tiba datang, aku adalah Allah, aku adalah ini mengampuni dosa manusia, itu tidak sesuai dengan yang di firman Tuhan. Kan berbicara ketaatan sampai mati. Kematian itu penting. Karena ketika mati ya, dia menguburkan apa ya? Jadi istilahnya, jadi kan gini, kenapa Yesus Kristus itu ada 2 kodrat, kemanusiaan dengan keilahian ya. Itu berbicara bagaimana menyatukan antara manusia dengan Allah. Kita bersatu dengan Allah, kembali kepada Allah di dalam tubuh Kristus. Adam tidak mampu melakukan itu, harus Adam yang kedua, yaitu Kristus. Jadi kalau Yesus berkata, kenapa kalau menggunakan logika Bapak, kenapa dia nggak menyatakan dia bisa menginjil, dia bisa menangkan banyak orang? Loh, enggak seperti itu. Yesus Kristus itu intinya keselamatan itu bicara ketaatan dia mengalahkan ketidaktaatan, menghancurkan ketidaktaatan yang sifatnya universal yang menawan manusia. Dan kita semua sekarang ini sudah menerima keselamatan itu, jaminan itu. Tetapi itu bukan sepenuhnya kita sudah diselamatkan. Tapi pasti kita menerima keselamatan. Gitu loh. Itu makanya di firman Tuhan ya, ini saya agak sedikit
Saya tadi bicarain dengan Kosansa nih, dia dengerin nih tadi pagi. 1 Yohanes 3 ayat 9 ya. Saya jelasin gini, dia menerima, dia ganti topik malah. Ya sudah gitu. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah, ya ini bicara kita dibaptis ya, tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan dia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Oke, kalau kita mau bicara masalah ini mungkin ganti topik ya, nanti masalah yang Markus 2 itu kapan-kapan kita bahas lagi ya. Sekarang bahas masalah sekarang Pak Dewet, bahas aja gimana? Sekarang. Dibahas sekarang aja, tuntasin. Enggak nih, kita mau ngomongin keselamatan. Iya, tadi Pak Dewet, Pak Dewet, ya. Tadi kan sudah saya katakan tadi kan tentang itu kan itu. Udah. Enggak. Mau nanya lagi nih. Mau nanya. Tadi yang dimaksud Pak Dewet itu Yesus mengaku sebagai manusia itu kalimat yang mana, Pak? Apa yang mengatakan bahwa dia adalah the son of man atau yang mana ya? Kira-kira. Ya, sama itu, the son of man. Kan anak begini. Manusia itu ya? Iya. Kan waktu dia itu mengampuni dosa orang lumpuh, orang Farisi itu kan tahu bahwa yang di dunia ini orang Farisi ya, di pihak orang Farisinya itu, di dalam pengertian orang Farisi itu kan bahwa yang mengampuni dosa itu hanya Allah yang bisa kan. Itu di pengertiannya orang Farisi pada saat itu. Tetapi Tuhan karena mengerti pikirannya orang Farisi, ternyata orang Farisi itu berpikir hanya Allah saja yang bisa mengampuni dosa. Tuhan mengerti pikiran itu yang ada di dalam orang Farisi itu. Karena itu Tuhan menjawab, memberitahu orang Farisi bahwa yang dilakukan ini waktu mengampuni orang lumpuh itu adalah bukan Allah, tapi anak manusia. Begitu loh intinya ayat itu. Coba kalau bisa ditampilkan di layar ya, Matius 2. Saya ini soalnya sambil nyetir, tapi boleh nggak saya jelasin dulu nih? Karena banyak teman-teman Kristen yang nggak tahu istilah the son of man and the son of God. Ya, tapi maksudnya gini, poinnya tahu dulu nggak maksud saya? Tahu. Oke. Tahu. Silahkan Bu, makasih. Jadi memang memang banyak orang Kristen itu karena sola scriptura, jadi mereka itu tidak melihat konteks. Mereka tidak tahu yang namanya budaya Yahudi, ya. Mereka nggak belajar yang namanya background abad pertama atau the second temple pada waktu Yesus hidup. Nah ini kelemahan kita juga nih. Kalau dulu saya juga begitu tuh. Jadi banyak daripada perjanjian baru yang kita nggak mudeng, apalagi perjanjian lama konteksnya apa kita nggak mudeng. Nah kalau kita bicara mengenai perjanjian baru nih, kita bicara Matius, Markus, Lukas, Yohanes saja ya. Yesus itu di dalam perjanjian baru merefer ya, atau merefer itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Menunjuk dirinya sendiri menggunakan dua istilah. Yang pertama dia mengatakan the son of God, yang kedua the son of man. Nah, banyak dari orang Kristen itu yang nggak ngerti bahwa the son of man ini justru menunjukkan keilahian Yesus. Jadi kalau the son of God ya, itu semua bangsa Israel itu disebut the son of God. Malaikat itu disebut Beni Elohim. Jadi anak-anak Allah, anak-anak Elohim. Bangsa Israel itu anak yang sulung, ya. Jadi the son of God itu justru biasa gitu. Jadi wajar, istilah yang wajar, yang mana bukan sesuatu yang istimewa. Ketuhanan Yesus, keilahiannya Yesus itu ditunjukkan ketika dia merefer dirinya sebagai the son of man, anak manusia. Tetapi bahasa Indonesia terjemahan LAI memang sedikit kurang. Harusnya menggunakan definite article. Jadi the son of man artinya sang anak manusia. Nah, kenapa nggak ada kata sang di situ? Nggak ada definite artikelnya. The son itu bukan sembarangan anak manusia seperti anaknya Bude Pak Le begitu, bukan. The son of man itu merujuk pada nubuatan Daniel 7 ayat 14. Jadi orang Yahudi itu ngerti ketika Yesus mengatakan, menurut kamu siapakah sang anak manusia itu? Itu orang Yahudi ngerti bahwa yang ditanyakan Yesus itu bukan anak manusia, anaknya Pak D. Yusuf sama Bule Maria, bukan.
Ketika Yesus mengatakan menurut kamu siapakah sang anak manusia, Yesus bertanya menurut kamu siapakah nubuatan yang di Daniel 7 ayat 14 itu. Ya, yang merupakan kebar kenas atau seorang serupa anak manusia. Nah, kalau ada seseorang yang mengklaim dirinya dialah sang anak manusia yang ada di nubuatan Daniel 7 ayat 14, berarti dia mengklaim dirinya adalah Yahweh atau Ilahi itu sendiri. Nah, maka di dalam sang anak manusia ini justru keilahian Yesus itu menjadi digenapi. Jadi ketika makanya ini bedanya kita orang Indonesia, Pak, sama orang Yahudi. Kalau orang Indonesia ditanya menurut kamu siapa anak manusia, kita pikirannya pasti anaknya manusia gitu loh. Maksudnya anaknya siapa? Pak siapa dan Bu siapa. Tapi tidak demikian dengan orang Yahudi. Sebentar, Bu. Kalau ada yang bisa nampilin ayatnya mungkin lebih sambil Ibu cerita. Sambil ditampilin ayatnya. Kita buka aja Daniel 7. Ini adalah enggak. Maksud saya bukan itu ayat nih loh. Aku pilih Bu Sofi menjelaskan. Ada ayatnya sama aku. Markus. Enggak, yang aku maksud Markus 2. Ini. Markus 2 dari ayat 5 sampai sampai 10 lah ya. 5 sampai 10. Sambil Ibu silakan cerita, Bu, dari Markus 5. Kalau bisa ya. Justru yang menarik dari ayat ini yang menunjukkan keilahian Yesus itu adalah ketika Yesus mengetahui isi hati seseorang. Jadi banyak kali di dalam kitab Injil terutama ya, Yesus tahu apa yang ada di pikiran di pikiran orang-orang. Nah, ini menunjukkan nubuatan di Yesaya 11 ayat 2 di mana dia mempunyai yang namanya ketujuh roh Allah atau yang disebut dengan manusia ilahi. Jadi di dalam kepercayaan Yahudi, teologi Yahudi, hanya Mesias atau Yahweh itu sendiri yang sanggup mempunyai ketujuh roh Allah. Makanya di kitab Wahyu Yesus berkata, inilah firman dari Dia yang memiliki ketujuh roh Allah. Jadi Yesus itu punya tujuh roh Allah yang ada di Yesaya 11 ayat 2 itu, di mana salah satunya adalah Dia bisa membaui. Jadi kalau Yesus menghakimi itu berkaitan dengan kalau dijelasin agak panjang. Bentar ya, saya lagi mau masuk garasi nih, bentar. Pak Erben dulu lah, coba bentar Pak. Ya aku gini dulu, aku perjelas dulu deh pertanyaannya ya, biar nggak ngambang. Bisa nggak ada yang bisa nunjukin Markus 2 sampai Markus 2 ayat 5 sampai 10. Cuma 5 ayat aja sih, nggak banyak. Aku perjelas dulu supaya semuanya. Aku jelaskan aja, udah ngerti. Oh ya, silakan. Oke ya, dengarin ya. Ada begitu banyak gelar panggilan kepada Yesus, anak Allah, anak Daud, Tuhan, Kurios, Rabi, Guru, Raja, Nabi, Mesias, dan anak manusia. Ini banyak sekali gelarnya, anak manusia. Pertanyaannya tadi itu kan anak manusia. Anak manusia. Bukan pertanyaannya bukan begitu. Makanya kalau bisa ditampilin. Enggak, pertanyaannya masih salah. Aku bukan nanya aku itu. Aku mau jelaskan arti anak manusia itu tadi. Oh ya udah, silakan. Itu dulu, jangan kemana-mana. Namun gelar yang paling disukai Yesus dan paling sering dipakai Yesus untuk dirinya di dalam Alkitab itu adalah anak manusia. Lebih dari 40 kali Yesus memakai anak manusia sebagai ganta-ganti aku. Ini ayat-ayatnya banyak, saya tunjukkan beberapa. Ini hanya beberapa perwakilan dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ya. Jadi dari 4 kitab Injil itu saya kutip. Kenapa Yesus lebih suka memakai kata gelar anak manusia? Yang pertama ini. Bentar. Ini Kejadian 3:15. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Siapa keturunan wanita itu? Jadi ini nubuatan tentang keturunan wanita yang meremukkan kepala iblis. Itulah anak manusia itu. Itulah Yesus. Ini nubuatan. Dan ini semakin dipertegas di dalam Daniel pasal 7 ayat 13-15. Seorang seperti anak manusia, datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa di hadapannya. Ayat 14. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi kenapa Yesus mengatakan anak manusia? Yesus hendak menyatakan ini. Dialah yang dijanjikan oleh Allah sebagai penebus manusia kepada Adam ketika jatuh dalam dosa. Dan dialah
yang juga dinubuatkan di dalam kitab Daniel pasal 3:14 tentang seorang anak manusia yang kekuasaan kekal, tidak lenyap, dan itu Yesus. Jadi kalau Yesus mengatakan dia anak manusia, menunjukkan kegenapan dari apa yang sudah dijanjikan Allah, direncanakan Allah melalui kehadirannya. Maka dikatakan dalam kitab Wahyu, seorang serupa anak manusia, duduk seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya. Jadi perhatikan ya, kitab Kejadian, kitab awal tentang Sang Mesias, Sang Penebus, tentang anak manusia itu ditegaskan, digenapi, disempurnakan, diwujud nyatakan dengan kehadiran Yesus. Wahyu 1:13 dan 14 ayat 14 ini. Inilah arti anak manusia. Jadi kenapa Yesus mengatakan anak manusia? Berbicara anak manusia ini nih. Jadi Yesus, makanya dikatakan Yesus, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Karena memang Yesuslah yang dinubuatkan di dalam kitab Kejadian 3:15 itu, seorang keturunan wanita yang meremukkan kepala iblis. Dan nanti 13 ayat 5 ini dilanjutkan lagi dengan Kejadian 13 ayat 21. Di situ ada kurban penebusan. Dan itulah yang disempurnakan. Makanya di sini dikatakan berpakaian jubah yang panjang sampai di kaki. Dan ada bahkan dikatakan ada nanti Yesus itu darah, bajunya berdarah atau apa itu. Jadi itu bro, jadi mengapa Yesus disebut anak manusia dapat mengampuni dosa? Yesus hendak menyatakan dialah yang dijanjikan Allah kepada Adam, dialah yang dijanjikan Allah kepada di dalam zaman Daniel, dan dia sudah disempurnakan di dalam kitab Wahyu. Jadi kita melihat dari Kejadian sampai Wahyu tentang konsep anak manusia itu sangat jelas. Di situ baru tadi ada Ibu Sophie bilang itu yang Yesaya berapa itu tentang 7 roh Allah. Yang di kitab Wahyu itu kan ada 7 roh Allah. Itu kegenapan roh hikmat, roh ini ya, Yesaya berapa itu ayat 11. Itu aja dulu dari saya. Yesaya 11:2. Ya, jadi begini teman-teman, sebenarnya memang nggak gampang ya. Kalau kita orang awam mungkin akan ya udah kita percaya Yesus adalah Tuhan, titik, selesai. Baca Matius sampai Wahyu ya udah percaya Yesus Tuhan, Yesus menyembuhkan bla bla bla. Tapi kalau memang apologet itu memang dia harus mempelajari ini lebih dalam. Jadi dia mesti harus tahu background. Makanya ada perkataan-perkataan Yesus di dalam kitab Injil itu yang untuk konteks kita zaman modern sekarang ini kayak enggak masuk di akal gitu loh. Ya kan, kita harus tahu konteks budaya pada waktu itu. Misalnya nih, ketika Yesus mengatakan dialah roti hidup yang turun dari surga, bla bla bla. Kalau itu ngomong dengan orang Indonesia dan kita nggak punya yang namanya kitab perjanjian lama, kita nggak ngerti yang diomongin itu apaan. Roti hidup turun dari surga maksudnya apa gitu. Tapi karena dia ngomongnya sama orang Yahudi, di mana mereka ngerti tanah. Ketika Yesus ngomong begitu, mereka tahu. Yesus tuh klaim apa tuh mereka ngerti, gitu loh. Ya, sama ketika Yesus mengatakan akulah gembala yang baik. Loh, Yesus itu kan kerjaannya tukang kayu. Anaknya tukang kayu dan mereka tahu Yesus seorang tukang kayu, bukan seorang gembala. Nah, kenapa Yesus mengatakan akulah gembala yang baik? Karena di dalam konsepnya orang Yahudi gembala itu cuma Yahweh. Jadi ini yang hal-hal seperti ini yang dalam kita konteks modern kalau baca ya begitu aja baca gitu aja pokoknya lurus aja. Kita nggak mengerti apa yang Yesus klaim. Di dalam klaim-klaimnya dia mengklaim keilahiannya dia. Maka dia berkata, aku ini gembala, aku ini pintu kepada domba-domba. Padahal secara manusia, semua orang Yahudi tahu dia anaknya tukang kayu, dia sendiri seorang tukang kayu. Kerjaannya bukan gembala domba. Nah, ketika Yesus mengklaim misalnya di Yohanes 10 dia adalah seorang gembala, dalam konteks orang Yahudi ngerti apa yang dia omongkan. Nah, ini bedanya. Bedanya antara antara Yesus ngomong sama kita, tapi Yesus membahas sesuatu yang lebih dalam lagi. Contohnya apa? Kelahiran baru. Ya, dimana ketika Nikodemus datang, Yesus bicara mengenai kamu harus lahir kembali dari roh. Kalau kamu cuma lahir dari daging, ya kamu belum bisa masuk kerajaanku, kata Tuhan Yesus. Tapi Nikodemus sebagai seorang pengajar, dia nggak ngerti maksudnya apa nih lahir baru. Itu sesuatu yang ajaran baru yang Yesus ajarkan. Ya kan, contohnya seperti itu. Jadi makanya Yesus mengatakan kamu seorang pengajar Yahudi kok tidak tahu bahwa kamu itu harus lahir baru, lahir kembali dan sebagainya. Nah, itu ada konteks-konteksnya di situ. Kemudian ada perayaan-perayaan, Yesus itu merayakan 7 perayaan wajib orang Yahudi. Ya kan? Misalnya ketika Yesus berkata, Yesus berdiri pada puncak perayaan itu dan Yesus mengatakan akulah air hidup. Barang siapa minum daripadaku, dia tidak akan haus lagi. Itu ada konteksnya, Pak. Itu perayaan apa itu yang dimaksud di situ? Di Alkitab kita nggak ditulis.
Tapi kalau kita belajar budaya dan latar belakang, itu adalah perayaan Sukot, di mana pada puncak perayaan Sukot, biasanya 8 hari, itu dirayakan yang namanya The Living Water. Jadi biasanya imam besar itu ngambil dari kolam Siloam, dia ngambil, dibawa di guci emas, ya, mereka menyebutnya The Living Water atau air hidup yang melambangkan Mesias, dikucurkan ke tanah, Pak, lambang Tuhan memberkati tanah itu dengan hujan. Dan mereka mengatakan, Hosana, datanglah keselamatan yang daripadamu. Artinya Hosana, datanglah Yeshuamu. Nah, pada puncak perayaan itu, ketika imam besar itu mengucurkan dari guci emas the living water, air hidup itu, Yesus berdiri dan dia berkata, I am the living water. Akulah air hidup itu. Yesus mengatakan, aku ini loh yang kamu nanti-nantikan, aku ini loh yang dijanjikan. Jadi semua perayaan-perayaan itu merupakan tipologi daripada Sang Mesias itu sendiri. Nah, ini orang Kristen banyak yang tidak tahu hal-hal seperti ini. Nah, kalau kita mengerti dan kita bisa mengajarkan kekristenan ini, itu klaim-klaim Yesus mengenai keilahian itu banyak banget di dalam Alkitab kita. Saya mengatakan itu salah satu contohnya, supaya kita bisa mengerti konteks dari kalimat itu. Nah, tadi seperti yang dikatakan Pak Erben, ada dua hal yang paling Yesus suka ketika dia merefer tentang dirinya, tentang siapa dirinya. Dia mengatakan the Son of God and the Son of Man. The Son of God itu menunjukkan bahwa dia merupakan bagian dari anak perjanjian Tuhan. Itu biasa, wajar. Orang Israel juga disebut the Son of God. Tetapi the Son of Man, ini enggak semua, Pak. Jadi bukan semua manusia bisa disebut the Son of Man, sang anak manusia itu ya. Jadi kita ini semua anak manusia, tapi bukan sang anak manusia. Mudeng nggak ini bedanya? Jadi ketika kita bicara banyak Mesias, banyak Kristus, banyak yang diurapi, di dalam perjanjian lama ada raja, ada imam, ya, ada nabi, itu diurapi, Pak. Itu mereka Mesias. Tetapi sang Mesias itu cuma satu. Nah, kita ini semua anak manusia, tapi the Son of Man itu cuma satu, Pak, merujuk kepada nubuatan lebih spesifiknya di Daniel 7, yang tadi dibacakan Pak Erben, ayat 13 sampai 14. Jadi ini bukan sembarang anak manusia atau anaknya Pak Dul, bukan. Ini merujuk kepada janji mengenai kedatangan Sang Mesias itu yang dimana dia diberikan segala kuasa, tadi Pak Erben sudah bacakan, di Daniel, penglihatan mengenai Daniel Vision ya, Daniel 7 ayat 13 sampai 15 tadi yang dibacakan Pak Erben. Seperti itu jawaban kita Pak The Word. Nah, kalau mau bicara lebih lanjut lagi mengenai mengapa Yesus bisa mengetahui isi hati seseorang, itu akan bicara lebih menarik lagi tuh Pak The Word. Lebih dalam lagi mengenai ketujuh roh Allah yang ada di dalam Mesias. Begitu Pak. Oke, tadi seperti yang aku katakan ya, bisa nggak kita buka ayatnya dulu supaya kita agak dikit jelas gitu. Maksudnya oke lah, kalau nggak perlu buka deh. Jadi di Markus itu begini, ketika Yesus melihat orang lumpuh itu, dia itu melihat imannya, terus Tuhan berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni, berkata gitu. Ketika orang ahli Taurat dan orang Farisi itu melihat perbuatan Yesus waktu mengadakan mujizat dengan berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni, di dalam orang Farisi dan ahli Taurat itu berkata, mengapa orang ini berkata begitu? Artinya berkata dosamu sudah diampuni, mengapa begitu? Ia menghujat Allah. Terus dilanjutkan kata hatinya, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ini sudah ada di hati orang ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi orang Farisi itu di dalam hatinya sudah tahu hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Seharusnya Yesus cukup mengaminkan, amin, benar katamu. Karena itu percayalah kepadaku, aku inilah Allah. Harusnya kan begitu, beres gitu. Tapi Yesus tidak. Yesus sengaja menentang apa yang ada di hati orang Farisi dan ahli Taurat itu. Tuhan dengan menentang, dengan mengatakan, biarpun Allah itu punya kuasa untuk mengampuni dosa, tapi aku ini anak manusia yang juga nggak kalah hebatnya dengan Allah. Aku sanggup, anak manusia di dunia ini sanggup untuk mengampuni dosa. Ngerti nggak? Ini ayat ini tuh kira-kira begitu bunyi. Seharusnya kan cukup mengaminin aja, misalnya nih. Ayat itu bukan anak manusia, tetapi sang anak manusia. Makanya tadi saya bilang terjemahan RAI itu lebih
agak kurang tepat karena menggunakan definite article atau the son of man. Yesus tidak pernah mengatakan dia anak manusia. Tapi dia mengatakan the son of man, jadi sang anak manusia. Itu definisinya berbeda dengan anak manusia biasa. Begitu Pak Dewar. Memang terjemahan LAI Indonesianya kurang. Kalau saya di dalam pengajaran saya menggunakan definite article. Jadi bisa membedakan antara sang Mesias, the son of man, the son of God. Itu juga menggunakan definite article. Jadi spesifik Pak. Misalnya nih ada banyak Elohim, ada banyak Allah. Tapi kalau mereka merujuk kepada Allahnya orang Israel, mereka selalu menggunakan definite article. Ha Elohim, atau kalau merujuk kepada bahasa Yunani, mereka tidak menggunakan kata theos saja, Pak, tapi ho theos. Ho theos itu artinya mereka tahu, itu yang satu itu. Jadi ada definite article lebih ya, spesifik. aku tahu, Bu. Maksudku gini, Bu. Kan ini ada, anggap aja kira kalian ini orang Farisi dan hukum Taurat. Terus aku tahu di dalam hati kalian itu bahwa yang bisa mengampuni dosa itu hanya Allah. Waktu aku mengampuni dosa, aku cukup mengaminkan apa yang ada di hati Anda. Oh, benar kata hatimu bahwa aku ini Allah karena aku bisa mengampuni dosa. Begitu loh. Tapi aku melawan perkataan hati Anda. Aku mengatakan, oh kamu tuh salah. Bukan hanya Allah yang sanggup mengampuni dosa, tapi aku manusia ini juga punya kuasa di dunia ini untuk mengampuni dosa. Itu kira-kira konteksnya begitu. Ngerti nggak, nangkep nggak? Kan seharusnya aku aminin aja dalam kata hati Anda. Memang benar hanya Allah. Karena itu aku bisa mengampuni dosa. Jadi aku Allah. Harusnya kan diaminin begitu. Tapi Tuhan sengaja menentang apa yang ada di hati Anda. Dengan mengatakan, berarti Bapak bukan hanya Allah saja. Tapi Bapak gini. Bapak belum nangkap yang kita jelaskan tadi. Enggak. Kalau menurut Yesus kalian, tidak pernah menyatakan dirinya akulah Allah sendiri. Enggak pernah Yesus ngomong begitu. Enggak. Maksud saya itu kenapa Yesus tidak menjawab begitu, tapi sengaja melawan apa yang ada di hati orang Farisi. Jadi gini, Bapak itu silakan, Pak. Jangan memahami Alkitab. Bapak sudah punya konsep, baru Alkitab itu mau dimasukkan ke konsep Bapak. Itu salah, itu nanti kita nggak akan maju diskusinya. Tapi kalau Bapak mau memahami Alkitab itu, apa sih maksud yang mau dikerjakan Yesus di situ? Karena memang Yesus anak manusia yang datang menggenapi kehendak Bapa tentang penebusan. Itulah Kejadian 3:15, Daniel yang tadi yang saya bacakan itu. Baru ada banyak nubuat-nubuat. Bahkan nanti ketika Abraham dipanggil, keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu menunjuk kepada Yesus sebagai anak manusia itu. Yesus datang untuk semua orang. Itu artinya, jadi Yesus tidak sedang menyatakan, akulah Allah itu. Enggak. Tapi Yesus, makanya dikatakan kan Yesus. Saya. Bukan. Aku sudah mengerti gini. Aku sudah mengerti. Aku ulang aja. Sebentar. Aku bisa mengulang jawaban Bapak. Bukan begitu. Bapak itu mau mengatakan sudah dinubuatkan bukan dari begitu. Bukan begitu. Makanya saya bilang sama Bapak. Dengarkan dulu Pak. Bapak itu membuat pertanyaan. Itu namanya pertanyaan exegese. Bukan pertanyaan eksegese. Jadi pertanyaan Bapak itu jawabannya subjektif. Tapi kalau pertanyaannya eksegese, maka kita masuk kepada Alkitab. Apa sih maksud daripada kitab itu? Tapi kan ini kan kalau menjawab keinginan Bapak, exegese Bapak, saya katakan jawaban itu tidak akan bisa memuaskan Bapak. Karena mungkin Bapak juga sudah punya jawaban sendiri. Itu yang harus dibedakan. Jadi saya menjelaskan dengan Ibu Sobi dan kawan-kawan tadi, ingin membukakan apa sih konsep Yesus itu hadir di dunia ini. Mengapa Yesus mengatakan bahwa dia anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa? Apa sih tujuan Yesus? Itu yang harus kita pahami. Apa maksud Yesus? Bukan kita mencurigai Yesus. Mengapa Yesus nggak jawab? Mengapa Yesus? Bukan begitu caranya. Kalaupun kita di dalam mengeksegese membuat beberapa pertanyaan-pertanyaan, tetapi pertanyaan itu bukan untuk mengarahkan Alkitab itu mengikuti kita, tetapi membuat kita memahami apa yang dimaksud oleh Alkitab itu. Menurut saya apa yang dijelaskan Ibu Sobi yang saya jelaskan tadi sudah cukup jelas, Pak. Tapi tidak bisa memuaskan karena Bapak itu bertanya exegese. Itu aja. Bukan nggak memuaskan, aku juga tahu jawaban itu.
Bahkan aku bisa lebih detail. Masalahnya itu bukan itu yang aku tanyakan. Kalau memang keturunan perempuan akan meremukkan ular, itu menandakan Yesus. Apa yang dilihat Daniel ketika dalam visinya melihat anak manusia duduk di tata sebelah kanan Allah, itu semua menggambarkan dia. Bahkan di Wahyu semua itu ya aku tahu, tapi konteksnya itu lain. Yang aku maksud bukan itu. Tapi kalau itu adalah sudah jawaban yang sanggup kalian berikan, ya sudah, aku telan aja, nggak apa-apa. Kalau kalian nggak mau memahami pertanyaan saya, di balik pertanyaan ini ada sesuatu apa ya? Kalau cuma itu ya memang benar, Tuhan sudah dinubuatkan. Ya silakan Pak, tapi Bapak ngerti nggak maksud saya? Kalau sudah Bapak mengerti arti Alkitab, mengapa lagi mau mencari pengertian yang tidak dimaksudkan di dalam Alkitab itu? Itu yang sangat disayangkan. Mengapa kita menghabiskan waktu kepada sesuatu hal yang tidak dimaksudkan di dalam teks itu sendiri? Di situ, apakah kita mau membuat maksud sendiri? Itu jadi nggak maju-maju nanti kita kalau seperti itu. Maaf terlambat, pertanyaannya apa ya? Diulangi dong. Nah, oke. Pertanyaannya terlambat. Aku ulangin ya. Jadi begini, Tuhan itu waktu itu mengampuni dosa, melihat orang lumpuh, terus berkata kepada orang lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Lah di dalam pengertian orang Farisi yang melihat kejadian saat itu, orang Farisi dan ahli Taurat itu memiliki konsep di dalam hatinya bahwa yang bisa mengampuni dosa itu cuma Allah. Nah, Tuhan itu mengerti konsep itu yang ada di orang Farisi itu, yang ada di hatinya. Seharusnya Tuhan kan mengaminin aja, amin, benar. Karena aku bisa mengampuni, maka aku ini Allah. Kan harusnya begitu kan. Kayak seperti orang Islam bertanya, buktikan mana Yesus itu Allah. Nah, buktinya kan bisa mengampuni dosa. Kalau bukan Allah siapa? Harusnya kan begitu, tinggal diaminin kan. Tetapi Tuhan itu bukan mengaminin apa yang ada di hati orang ahli Taurat dan orang Farisi, dan konsep mereka itu Tuhan tidak mengaminin, menyatakan ini loh aku. Tapi Tuhan tambah melawan dengan berkata, yang mengampuni ini, yang barusan kulakukan ini, aku ini manusia, anak manusia. Itu juga punya power, punya kuasa di dunia ini untuk mengampuni dosa. Bukan hanya Allah, seakan-akan berkata begitu. Coba baca ayatnya, renungkan deh. Kenapa Tuhan Yesus karena itu orang Farisi marah. Karena Yesus mengaku manusia. Padahal itu yang bisa mengampuni itu kan harusnya cuma Allah. Karena itu dia dianggap menghujat. Tuhan menghujat. Karena itu dia kepingin membunuh Yesus. Karena dia menganggap Yesus itu kok mengampuni dosa, tapi manusia. Kalau Yesus mengaku Allah, mungkin waktu itu mereka masih bisa menerima, karena pada zaman dulu Allah itu suka menunjukkan diri dengan berbagai wujud. Ada tiang api berupa malaikat, manusia, bahkan bergulat dengan Yakub itu berupa manusia. Tetapi Tuhan tahu pikiran orang Farisi itu. Tapi Tuhan mengatakan perbuatannya itu bukan sebagai anak Allah, tapi sebagai anak manusia. Ngerti nggak poin saya? Justru salah kalau menurut saya ya. Boleh saya berpendapat? Tapi ngerti dulu nggak? Disalahkan dulu. Opini. Pertanyaannya Bapak apa? Konteks ayat ini tahu nggak? Iya. Jelaskan aja. Bapak jelaskan dulu. Ya biar dijelaskan, biar kita tahu. Ya. Pertanyaannya, kenapa Yesus kok sengaja mengatakan anak manusia, bukan mengatakan anak Allah? Kalau mengatakan anak Allah kan mungkin beres, orang Farisi masih bimbang di hatinya. Jangan-jangan benar ini benar-benar sungguh-sungguh anak Allah, atau benar-benar Allah yang menjelma karena sanggup mengampuni dosa dan membangkitkan orang mati dan sebagainya. Mengerti nggak maksud saya? Kalau kita kan sebetulnya kalau ngaku gitu kan beres ya. Orang Farisi nggak akan berniat untuk membunuh dia, nggak berniat untuk mengatakan, nggak menuduh Yesus menghujat Allah. Harusnya kan begitu. Nangkep nggak poin saya? Kalau kita sebaliknya lah, kalau dia ngaku lah Allah langsung dibunuh lah. Karena tadi itu enggak, ini pendapatku. Tadi dijelaskan kayaknya sudah sih.
Jadi konsepnya kan tadi tentang anak manusia aja. Yang saya ambil pertanyaannya, kalau salah coba di pertanyaannya lebih jelas lagi. Jangan duluan dong, saya duluan. Oh iya, aku perjelas dulu. Kalau anak manusia, tetapi Yesus di situ memang mencontohkan teladan manusia yang sejati, Pak. Karena Yesus juga mengatakan kepada murid-muridnya, memberikan kuasa, kamu bisa mengikat dan melepas dosa. Kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Kalau kamu menyatakan orang itu dosanya tetap ada. Jadi ini kuasa yang sama, otoritas yang sama juga diberikan Yesus kepada gerejanya. Betul. Kan harusnya kan begini. Misalnya jangan diharusnya dong. Saya dulu gantian. Boleh. Ini ya udah, kalau ada orang bertanya deh kalau gitu ya. Gantian Pak The Word tuh gantian. Ya silakan. Jadi silakan. Diskusinya enak. Udah keluar ya Pak Sarvi ya. Oh ya udah deh. Jadi ngerti nggak? Kan banyak orang bertanya, buktikan bahwa Yesus itu adalah Allah. Jawabannya kan dia bisa mengampuni dosa. Kan harusnya kan kalau Yesus itu mengaku dirinya Tuhan pada saat itu kan sudah beres. Tapi Tuhan sengaja mengatakan dia manusia, jadi terjadi kontradiksi di sini. Nggak mengerti ya poin saya. Coba renungkan. Nggak perlu dirunungkan, Pak. Anda terlalu kenapa Yesus tidak mengatakan dirinya Tuhan? Karena dia tidak perlu mengakui dirinya Tuhan. Itu harus diakui siapa-siapa aja. Sama seperti berkata kepada muridnya, menurutmu siapakah aku? Itu sudah jelas. Tak perlu dia mengatakan aku Tuhan. Atau kabur Pak, dari lempar, dan murid-muridnya mungkin lempar. Oh, orang gila. Enggak seperti itu. Enggak ya. Kasarannya lah. Jadi memang perlu gimana ya? Jadi kita jangan berpendapat terlalu jauh kalau kita tuh belum merenungkan ayat-ayat firman Tuhan dengan baik. Ya, yang kita bicarakan ini kebenaran ya, bukan pendapat pribadi. Jadi jangan kalau apa perlu saya tulis dengan detail di situ, ini dialog akademis teologis. Coba sampaikan ayatnya, kontekstualnya seperti apa. Jangan seharusnya, kalau seharusnya. Ini bukan teologi seharusnya. Ditempatkan pada posisi yang tempat yang benar. Jangan sudut pandang manusia. Gitu loh. Dan kita yang merespon juga harus jangan yang asal. Itulah tadi sebabnya aku bilang pertanyaan Bapak itu pertanyaan exegesi, jadi jawabannya subjektif, dan itu tidak bisa dijawab. Apalagi kalau Bapak sudah punya jawaban, jadi exegesi Bapak hanya untuk diuji kepada orang. Itu yang repot, diskusinya jadi kayak debat kusir. Tapi kalau kita ingin menyelami apa makna penulisan Alkitab itu, apa sih pesan mau disampaikan, itu kita akan maju, kita bisa saling mengisi. Situ bro. Jadi pertanyaan itu kalau mengapa gini-gini, itu namanya bukan bertanya untuk memahami, tapi bertanya untuk meragukan. Itu menurut saya. Jadi yang harus dirubah itu ya pertanyaan itu. Oke, siapa mau bicara? Lanjut. Ya, kalau saya lihat jelas ya, Markus 2 ayat 10 itu memang menggunakan definite article the Son of Man. Jadi bukan anak manusia, anaknya Pak Dul atau manusia biasa, bukan, tetapi spesifik merujuk kepada nubuatan Daniel karena dia menggunakan definite article the Son of Man. Kalau kita lihat interlinear Greek-nya, kita lihat bahasa aslinya Markus 2 ayat 10, kita lihat aja pakai ho apa enggak gitu. Ya, ternyata pakai ho ya, ho huios ya, ho huiosto itu artinya bukan sembarang anak manusia, tetapi merujuk kepada spesifik sang anak manusia. Memang terjemahan LAI-nya tuh kurang, nah itu saya sudah protes berkali-kali sebenarnya sih. Karena menjadi ambigu nih, kalau kita hanya menulis anak manusia dengan sang anak manusia itu berbeda. Mesias dengan sang Mesias itu berbeda. Theos dengan ho Theos itu berbeda. Elohim dengan ha Elohim itu berbeda. Satan dengan ha Satan itu juga berbeda.
Kalau Satan itu penentang aja tuh, bisa Tuhan bisa jadi Satan. Tapi kalau Satan itu spesifik, artinya dia merujuk kepada iblis. Nah ini loh yang kadang-kadang terjemahan Indonesianya agak kurang ini. Itu jadi hohuyos, jadi sang anak manusia. Jadi dia merujuk kepada spesifik, bukan hanya anak manusia biasa. Jadi memang Yesus itu kalau kita melihat di dalam kitab Injil, tidak pernah dia mengaku dirinya akulah Bapa itu. Nggak pernah. Memang dia membedakan. Makanya Yesus selalu mengajar sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, maka sang anak manusia juga mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Sama seperti Bapa mempunyai kuasa untuk membangkitkan orang mati, maka sang anak juga mempunyai kuasa untuk membangkitkan orang mati. Jadi sebenarnya dia menyatakan perbedaan, tapi juga menyatakan kesatuannya. Nah, disinilah konsep Trinitas itu ada. Memang Yesus nggak pernah menyatakan akulah Bapa itu atau aku adalah Bapa, enggak. Dia menyatakan aku diutus oleh Bapa. Aku datang dan keluar dari Bapa. Gitu. Jadi dia menyatakan pembedaannya dengan sang Hotheos itu. Tetapi Yesus itu ilahi. Makanya kita bicara di Yohanes 1 ayat 1 NRK hologos itu memang sang firman itu bukanlah Hotheos atau sang firman itu bukanlah Allah Bapa, bukan. Tapi firman itu ilahi atau the word was divine, itu arti yang sebenarnya. Makanya saksi Yehova itu mempunyai terjemahan sendiri karena ini tidak menggunakan definite artikel. Dia menyatakan ini adalah seorang Allah, gitu ya, atau Allah kecil. Kenapa? Karena memang harusnya terjemahannya itu bukan maka firman itu adalah Allah, sehingga Allah itu adalah Bapa. Bukan. Firman itu bukan Allah Bapa. The word was divine. Itu terjemahan yang tepat. Atau firman itu ilahi, itu sebenarnya. Kaitheos and hologos. Bukan kai Hotheos. Oke. Jadi justru kalau saya mengatakan Yesus bukan menentang pikiran orang Farisi sih, tapi justru Yesus meneguhkan ketuhanannya di dalam pernyataan dia sebagai bahwa sang anak manusia itu ini karena mereka tahu bahwa yang datang ke dunia itu nanti adalah manusia ilahi ya, sang yang mereka sebut dengan Kebar Kenas itu, sang anak manusia itu. Nah, dia menunjukkan bahwa sang anak manusia ini yang datang itu punya kuasa yang sama dengan Allah Bapa di surga gitu. Dia membawa otoritas Bapaknya. Makanya Yesus memberikan otoritas ini kepada gerejanya. Yesus berkata, kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Kalau kamu menyatakan dosa orang itu ada, dosanya tetap ada. Nah, ini gimana nih? Apakah kita juga Allah gereja ini? Bisa dibuka mungkin Pak Erben. Hafal nggak ayat itu ya? Ayatnya gimana? Bentar. Kita tanya dulu, menurut the word ini anak manusia yang diartikan apa gitu loh, biar kita tahu. Oke, begini ya. Kalau pandangan saya ya. Yohanes 20 mungkin dari ayat 22 kali ya. Setelah Yesus bangkit ya. Yohanes 20 dari ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, receive the Holy Spirit, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi apakah kita jadi Allah ini kalau seperti ini? In the sense tertentu iya. Kita mempunyai otoritas. Benar nggak ini teman-teman? Coba. Ya, ini ya kalau ayat 20-23 ini, kalau kejadian pada masa itu, kita pasti dikatakan menghujat Allah. Karena yang ngampuni kan harusnya cuma Allah. Begitu. Nah, tapi otoritas yang diberikan ini Bu, aku mau ngikutin Ibu ya, tapi takutnya itu poin pertanyaannya hilang. Terus tapi ya nggak apa-apa lah kalau hilang pertanyaan. Sama seperti Bapak mengutus aku. Ya, silakan Bu, silakan.
Enggak, maksud saya gini Bu, di pandangan saya. The word aja. Ya, di pandangan saya begini Bu. Kata the son of man atau son of man bagi saya itu kedua-duanya tetap manusia. Mau manusia yang spesial, mau manusia yang tidak spesial, tapi itu jati dirinya tetap manusia. Maksud saya begitu. Misalnya gini, ada binatang, misalnya anjing. Anjing itu mau spesial, tetaplah anjing. Mau yang nggak spesial ya tetap anjing. Maksudnya di situ. Betul, Pak. Betul. Itulah makanya Yesus mempunyai dua kodrat. Makanya Yesus itu disebut Ish Elohim, manusia ilahi, sama seperti tipologi Musa di Mazmur 90. Kalau kita buka Mazmur 90, Musa itu disebut Ish Elohim, manusia Allah. Mudah nggak ini? Jadi Yesus itu manusia, Pak. Bukan hanya rupanya manusia, tapi manusia sejati. Betul, kata Bapak tadi. Mau disebut anjing yang spesial pun dia tetap anjing. Betul, Pak. DNA-nya memang manusia, Pak. Walaupun dia spesial. Jadi Yesus itu bukan manusia jadi-jadian ya. Atau bukan manusia jadi-jadian. He is real. Gitu. Ketika dia menghadapi salib, dia walaupun dia sudah tahu dia akan mati, dia berdoa sampai peluhnya keluar seperti darah. Dia berkata, Bapa, jikalau ini kehendakmu, biarkan cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. He's real, Pak. He's so real. Kalau dia nggak jadi manusia sesungguhnya, dia nggak bisa menebus kita, saudaranya. Karena Goel atau sang penebus itu harus dari antara tengah-tengah saudaramu. Harus diambil dari antaramu sendiri. Jadi namanya juru selamat itu harus dari antaramu, Pak. Dari antara kita, dari tengah-tengah manusia. Jadi Yesus memang betul tadi yang Bapak bilang. Ish Elohim atau manusia Allah sebutannya. Sama seperti di Mazmur 90. Nah ini konsep ini agak lebih jelimet dan lebih dalam. Nah perbedaannya apa Pak dengan kita? Dia punya ketujuh roh Allah. Jadi tidak ada satupun manusia yang bisa punya ketujuh roh Allah. Maksimal 6, sesuci-sucinya manusia. Maksimal 6. Kalau manusia biasa dia tidak bisa mempunyai ketujuh roh Allah. Nah dikatakan Yesus Mesias ini disebut Ish Elohim, manusia ilahi atau manusia Allah, karena dia punya ketujuh roh Allah, makanya dia bisa, Yesus itu bisa membawi Pak. Jadi kalau dia menghakimi, dia itu bisa bukan dengan mata, dikatakan di Yesaya 11, nubuatan mengenai ketujuh roh Allah ini yang akan ada pada Mesias. Dia itu kalau menghakimi bukan dengan melihat Pak, bukan dengan mata, tapi dengan penciuman, by smelling. Dia bisa mencium kita Pak. Jadi dia bisa membawi. Artinya gini, apa yang ada di dalam hati kita itu dia tahu isi pikiran. Nah itu cuma bisa dipunyai oleh namanya manusia ilahi. Kalau manusia biasa nggak punya. Nggak bisa tahu pikiran hati kita tuh nggak bisa. Gitu. Itu hanya dipunyai ketika Roh Kudus itu turun atas kita, Pak. Begitu Roh turun, itu Roh Kudus akan ngasih tahu. Ini seperti ini. Saya ketemu satu orang pendeta, seorang pendoa. Dia ketua pendoa Betani Bandung. Tapi bukan berarti dia punya ketujuh roh Allah, artinya Roh Kudus ngomong sama dia. Sehingga dia tahu, oh kamu orangnya begini, begitu. Tetapi kalau sampai tahu isi pikiran atau isi hati seseorang, kalau Bapak lihat Yesus itu tahu bedanya dengan nabi-nabi lain itu, dia tahu pikiran kita, Pak. Apa yang tersembunyi di dalam hati, Yesus itu bisa baca pikiran. Nah itu nggak bisa dipunyai oleh manusia biasa. Hanya bisa dipunyai oleh yang disebut manusia Allah. Dia harus punya tujuh roh Allah ini. Makanya di kitab Wahyu, Yesus berkata, inilah firman dari dia yang mempunyai ketujuh roh Allah. Manusia sejati dia, Pak. Begitu. Begitu, Pak. Ya aku tampung ya jawaban semuanya. Silakan lanjutkan. Ya sedikit ya. Jadi jika kita ingin memahami Alkitab, kita tuh harus menerima konsep yang disebut ya paradoks gitu ya. Kita mesti mempercayai bahwa apa yang kita nggak dapat selaraskan dengan otak kita yang terbatas itu. Jadi kita harus pada posisi tingkat kerohanian kita, keimanan kita ya terhadap
doktrinal ya, doktrinal keimanan itu, kita mesti pada level itu. Tapi kalau kita belum pada level menerima hal yang paradoks, yang berlawanan itu, artinya bahwa ini adalah satu kebenaran, kita nggak akan bisa memahami isi Alkitab itu. Jadi ya mungkin ada ya di tengah dari berdasarkan menggunakan dalam tanda kutip kebebalannya ya, kekerasan hatinya, itu dia akan menemukan kebenaran itu, yaitu saya pikir ada kuasa Allah bekerja. Tetapi kita yang setiap hari terintimidasi juga oleh kuasa dosa gitu ya, apakah ini satu kebenaran atau tidak, ya kita harus level keimanan kita itu harus pada posisi yang teguh gitu. Ya ini ada gambar di sini kan ya, bagaimana keselamatan dari Allah itu, dari Tuhan Sang Pencipta itu diulurkan. Kita ini harus punya tangan iman kita. Iman kita sebagai tangan, kita mempercayai. Nah kalau keimanan kita ke tangan kita itu tidak pada posisi yang benar, kita akan terlepas dari keselamatan itu. Ya ini semacam yang disebutkan konsep paradoks lah ya, gitu. Jadi kebenaran itu jangan terus dijadikan tawar-menawar setiap hari. Kita tidak akan memahami kebenaran itu sendiri. Yang seperti saya lakukan beberapa hari ini dengan satu orang ya, dari Buddhis ya, gitu kan. Kita mencoba menempatkan tangan Allah itu untuk iman dia, susah sekali kan seperti itu. Tetapi itu harus kita lakukan. Gitu. Jadi hari ini ada insiden ya, beliau kecewa keluar, padahal itu tidak seharusnya terjadi. Tapi tidak apa-apa. Hitung-hitung pendinginan ya, selama seminggu ini sudah bersih tegang. Tapi paling tidak dia sudah memahami konsep keselamatan itu. Gitu kira-kira sih. Jadi harus bisa memparadokskan diri gitu. Kalau tidak kita nggak akan mendapatkan insight ya tentang kebenaran itu. Jadi gitu sih Pak Riza ya. Tapi yang saya mau tanyakan kepada Pak The Word, inti dari pemikiran Bapak tadi, boleh nggak kita tahu apa? Apakah Bapak mengatakan bahwa Yesus itu hanya seorang manusia dan bukan Allah, atau bagaimana Pak? Oke Bu, sebetulnya itu ini ya karya penebusan nih, ada hubungannya. Jadi seperti yang dikatakan Paulus dengan berkata, dia harus menjadi sama seperti mereka. Karena itu dia mengenakan darah dan daging. Dia harus menjadi sama seperti mereka. Karena mereka yang ditebus adalah mengenakan darah dan daging, maka dia harus menjadi sama dengan mereka. Ini Paulus berkata begitu. Terus karena itu, waktu Yesus di bumi, dia selalu mengatakan, aku anak manusia. Aku anak manusia. Ketika dia meniadakan hukum Taurat, dia bilang anak manusia yang akan meniadakannya. Ketika dia mengadakan Tuhan akan hari Sabat, itu tuannya bukan sebagai anak Allah, tapi sebagai anak manusia. Ketika dia melakukan segala sesuatu di bumi ini, dari mulutnya selalu berkata, apa yang dilakukannya adalah sebagai anak manusia, bukan sebagai anak Allah. Jadi Tuhan ini harus berdiri pada posisinya sebagai anak manusia. Jika dia keluar satu aja perkataan dari mulutnya, berkata aku anak manusia, maka gagallah dia dalam karya penebusannya. Intinya begitu. Karena itu Tuhan itu melawan apa yang ada di otak orang Farisi itu. Dalam karya penebusan ini manusialah yang berkuasa, yaitu anak manusia itu yang berkuasa untuk mengampuni dosa, bukan Allah. Karena itu di dalam Alkitab kita tidak bisa menemukan satu kata pun keluar dari mulut Tuhan. Walaupun saat itu sempat
iblis itu memancing ya, supaya Tuhan itu mengatakan anak dari mulutnya mengaku anak manusia waktu dicobain di padang gurun. Tapi Tuhan tahu posisinya, dia harus berdiri pada posisi ini sebagai anak manusia. Dia tahu kalau dia salah berkata, gagallah karya keselamatannya. Maksud saya begitu. Mungkin itu sekedarnya, kalau mau lebih dalam ya suatu saat kalau ada waktu. Silakan tanggapin. Ya Kang, tadi saya sempat sampaikan ya, memahami keselamatan yang Tuhan berikan itu jangan terpaku kepada satu eksistensi manusia kehidupan Yesus Kristus. Kita harus terpaku kepada salib. Ya, saya bilang tadi ketidaktaatan yang sifatnya universal ya oleh Adam yang menjalar ke seluruh umat manusia itu harus dikalahkan oleh ketaatan universal, yaitu taat sampai mati. Yang jadi poin itu matinya dan bangkitnya. Anda tidak perlu mengurusi cara Allah ini itu, fokuslah kepada taat sampai mati. Ya, ketaatan itu menghancurkan ketidaktaatan sehingga melepaskan kita dari kutuk yang mengikat kita gitu kan. Fokusnya kepada itu, Pak. Anda tidak perlu pusingkan apa yang Yesus lakukan selama dia menjalankan ketaatan itu. Dia sepenuhnya manusia. Saat ini pun dia manusia menjadi imam besar agung. Setiap hari dia menjadi korban di atas segala korban, sekaligus menjadi imam yang memperdamaikan manusia dengan Allah sampai nanti pada hari penghakiman. Ya, Ibrani 4 itu ya, bahkan dia merasakan kelemahan-kelemahan kita. Manusia seperti kita, sama manusia. Kealahannya itu pada hakikatnya. Ya, bahkan kuasanya ya pun diberikan dari Allah. Dia taat sebagai manusia yang taat, menghancurkan ketidaktaatan yang diakibatkan oleh Adam. Jadi ketidaktaatan dihancurkan oleh ketaatan. Salib itu adalah buktinya. Gitu. Jangan pusing dulu mengenai kenapa Yesus begini, kenapa itu, kita mengatur Allah. Gitu loh. Jadi Bapak harus pahami apa itu ketetapan Allah. Apa itu tujuan Allah? Apa itu rencana Allah? Semuanya tertulis, semuanya disingkapkan, tidak ada yang tersembunyi. Terima itu sebagai kebenaran, Bapak akan terbuka mata rohani dalam memahami benang merah itu. Ya, dari saya itu. Mungkin yang lain mau tambahkan. Saya rasa kalau power sih orangnya terbuka aja kalau saya melihat dari ini. Pemahaman berbeda itu wajar sih kalau menurut saya. Ya, saya masih ingat ya kemarin Pak Deward itu sempat berdebat keras dengan saya masalah sekali selamat tetap selamat. Jadi saya bukan ingin mendiskreditkan, tidak. Ya, artinya saya kan tiap pagi sampai sore nongkrong bareng, ngobrol bareng, jadi saya cukup memahami gitu Bu Sofi. Makanya tadi saya sempat bilang terimalah dulu gitu loh supaya itu disingkapkan. Itu penting gitu. Kalau tidak justru nanti kita akan semakin edik ya. Semacam candu begitu. Saya bukan melebih-lebihkan. Makanya ya ini ada diskusi seperti ini kan perlu ada penekanan. Maksud saya itu. Karena kalau kita dalam posisi memaksakan kitab suci dalam konsep kita itu nggak bisa, nggak seperti itu aturan mainnya. Gitu Pak. Karena kan penting ya secara keselamatan. Sekali selamat dosa, Bapak belum jawab juga dosa apapun tetap diselamatkan. Itu kan saya juga belum dapat jawabannya. Aku kemarin itu berpikir bagaimana menjelaskan secara mudah untuk kita semua ya. Berpikir aku menemukan dua cara untuk mempermudah yang aku maksud. Jadi satu, mungkin aku mau cerita sebentar ya. Boleh nggak ya? Kenapa sekali selamat tetap selamat? Jadi begini, kalau aku melalui dari kemarin kan aku sempat merenung
bagaimana menjelaskan dengan mudah. Aku pikir aku menjelaskan dari segi sini dulu. Jadi keselamatan itu adalah perkara perubahan status. Jadi keselamatan itu di dalam kekristenan itu ada 2 tahap. Aku bagi 2 tahap aja. Jadi 2 tahap ini adalah kalau dijadikan satu jadi keselamatan penuh. Tahap yang pertama yaitu keselamatan itu sendiri, yaitu keselamatan itu sendiri. Terus tahap kedua yaitu keselamatan dalam arti pertumbuhan rohani. Nah, untuk keselamatan yang pertama yang mendapatkan hidup yang kekal itu adalah perubahan status. Mungkin aku bacain 1 ayat. Keselamatan yang pertama yang tidak bisa hilang sebagai jaminan kita. Dosa apapun kita akan diselamatkan. Kita kelihatannya Yohanes ya, anak. Pernah dengar nggak ya, anak barang siapa percaya kepada dia maka diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Anak Allah. Bentar ya, aku bukain ayatnya dulu. Jadi mungkin dengan begini mengerti ya. Jadi untuk beroleh selamat, kita itu harus merubah status kita dulu. Status itulah yang kita tidak bisa hilang. Artinya ini Yohanes 1 ya, Yohanes 1 ayat 13. Tak bacain dulu ya. 12 dulu. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Inilah keselamatan ini, yaitu diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani. Ayat 13:1-13. Secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Inilah keselamatan pertama, yaitu hanya dengan percaya. Tetapi semua orang yang menerimanya. Ini tahap pertama. Jadi ketika orang percaya kepada Tuhan, dia itu statusnya dirubah. Contohnya begini. Misalnya Allah itu adalah Allah, manusia adalah manusia, binatang adalah binatang. Aku umpamakan binatang itu manusia, manusia itu Allah. Walaupun sesungguhnya jarak antara Allah dan manusia kan jauh sekali ya. Kalau jarak binatang dan manusia itu dekat. Tapi aku umpamakan yang dekat aja. Karena kita nggak ada yang bisa mengumpamakan jarak Allah dan manusia itu kan nggak ada sampel yang bisa diumpamakan. Tapi kalau binatang dengan Allah itu satu level. Ketika binatang ini untuk beroleh selamat, yaitu dia harus percaya kepada Allah supaya dia jadi manusia. Itulah keselamatan. Jadi manusia. Jadi kalau dia tidak percaya, dia tidak bisa jadi manusia. Jadi selamanya binatang. Karena itu barang siapa percaya, binatang ini akan diberi kuasa untuk menjadi manusia. Itu tahap pertama. Yang itu yang tidak bisa hilang. Selama dosa apapun, dia statusnya sudah menjadi anak Allah. Jadi nggak bisa hilang status ini walaupun dosa apapun. Kedua, setelah dia menjadi manusia, binatang ini dia perlu bertumbuh. Yaitu perlu membangun rumput, dia membangun entah dengan rumput, kayu dan jerami, atau emas, perak, dan batu permata. Dan suatu hari pekerjaan ini, itu seperti perbuatan, seperti kalau kita umpamakan, kita itu sudah tahap kedua itu seperti mempelai, itu sedang berhias untuk mempelai lelakinya. Nah, berhiasnya itu tergantung bagaimana kita pertumbuhan rohani kita. Kalau pertumbuhannya itu disesuaikan dengan perbuatan kita selama hidup. Kalau kita membangun rumput, kayu dan jerami, maka kita akan mengalami kerugian. Tapi orang itu akan diselamatkan.
Karena apa? Dia statusnya sudah menjadi manusia. Inilah keselamatan sebagai jaminan yang pasti. Sedangkan untuk mendapatkan lebih dari ini, dia harus berusaha, harus bekerja. Makanya ada ayatnya berkatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena mungkin Indonesianya kurang jelas, aku pakai Inggris. Inggris itu berkata gini, work out for your salvation. Jadi artinya dia nggak berkata work for. Kalau work for kan bekerja untuk keselamatan. Tapi ayatnya itu work out. Jadi keselamatannya sudah ada, baru kamu keluarkan keselamatan itu. Olah. Kebalik, Pak. Begitu. Kebalik, Bapak. Pengertiannya, Pak. Kalau kebalik, Pak. Kalau workout itu Bapak harus meraihnya. Bukan work for, Pak. Kalau work for itu sudah pasti, Bapak. Kebalik pengertian Bapak. Oke, ya kira-kira begitulah. Kalau dia itu gagal, dia tetap diselamatkan. Karena seperti aku kemarin berkata, dosa seperti dosa itu di hadapan Allah sama aja. Dosa kecil maupun dosa besar. Dosa yang tidak disadarin maupun dosa yang disadarin. Kemarin saya berargumen dengan saudara kita semua baik ya. Saudara Pak, semua baik yang, mengatakan. Sorry saya potong Pak ya. Dosa tidak seperti itu Pak. Akibat konsekuensi dari Bapak melakukan perbuatan itu juga harus diperhitungkan. Kalau Bapak pernyataan itu dibiarkan bebas secara liar, ya dosa kecil dosa besar itu sama saja. Itu tidak adil dalam pemahaman Allah. Karena kalau Bapak seperti nanti luruskan kita gini saya Pak ya. Selesai. Ya, ini diskusi interaktif saja ya. Yang penting Bapak sudah dapat poinnya, kita timpali gitu. Saya juga ketika berbicara saya silahkan ditimpali. Biarkan aku menyelesaikan dulu. Gitu ya. Kita udah dapat poinnya sih Pak ya, supaya orang kan juga bisa ikut ngobrol.